Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Aditya. Saya dari kelas Penjas A1 dengan NIM 2212119. Pada pertemuan pertama, dasar-dasar Penjas, kita akan membahas yaitu sejarah Penjas. Kebijakan publik dalam pembinaan olahraga yang tercermin dalam kepentingan nasional berupa prestasi dan kebanggaan nasional untuk membangun percaya diri bangsa selama era pemerintahan Bung Karno dalam kerangka atau selama era dalam pemerintahan Soeharto selama 32 tahun terakhir sangat kuat mempengaruhi arah, isi dan pengelolaan olahraga pada umumnya dan pendidikan jasmani pada khususnya. Pengertian Penjas. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan tentang dan melalui aktivitas jasmani, permainan dan olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian Penjaskes. Pendidikan jasmani dan kesehatan adalah suatu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan pola hidup sehat dalam rangka perkembangan pertumbuhan dan pengembangan jasmani, kemampuan dan keterampilan gerak, sikap mental, sosial dan emosional yang selaras, serasi dan seimbang. Makna Penjas. 1. Merupakan pendidikan secara menyeluruh. 2. Menjadi tujuan perantara untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 3. Pendidikan jasmani ingin mewujudkan sumbangannya terhadap perkembangan anak, jasmani dan rohania. Pentingnya Penjas. 1. Memenuhi kebutuhan anak akan gerak. 2. Mengenalkan anak pada potensi dirinya dan lingkungan. 3. Menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. 4. Menyalurkan energi yang berlebihan. 5. Merupakan proses pendidikan secara serempak, baik fisik, mental maupun emosional. Ruang lingkup Penjas. 1. Permainan dan olahraga meliputi olahraga tradisional, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif atletik. Permainan kecil, kastri, round race, keepers. Permainan bola besar, sepak bola, bola voli, dan bola basket. Permainan bola kecil, tenis meja, bulu tangkis, dan tenis lapangan, renang dan bela diri. Kedua, aktivitas pengembangan sikap tubuh meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran, jasmani, dan bentuk postur tubuh. 3. Aktivitas senam meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai. 4. Aktivitas gerak ritmis meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik. 5. Aktivitas air meliputi permainan di dalam air, pola air sederhana, keselamatan di air, keterampilan bergerak di air, dan keterampilan renang. 6. Pendidikan luar kelas meliputi piknik, karya wisata, pengenalan lingkungan, berkemah, penjelajahan, dan mendaki gunung. 7. Pendidikan keselamatan dan kesehatan meliputi penanaman budaya hidup sehat, perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat dan menjaga lingkungan yang sehat, pengaturan waktu istirahat, berperan dalam kegiatan P3K dan UKS. Fungsi Penjas. 1. Menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik. 2. Meningkatkan kekuatan sejumlah otot. 3. Meningkatkan daya tahan otot atau kelompok otot. 4. Meningkatkan daya tahan kardiovaskuler. 5. Meningkatkan fleksibilitas, yaitu kemampuan dalam rentang gerak atau perluasan persendian. Itulah tadi pembahasan pada pertemuan pertama. Kita lanjut pada pertemuan kedua, yaitu adalah pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan manusia sebagai individu atau anggota masyarakat dilakukan secara sadar dan sistematis melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan pembangunan watak. Lalu, definisi Penjas. Pendidikan jasmani bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, pola hidup sehat, dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematis. Hakikat Penjas. Pendidikan jasmani memberikan kesempatan anak untuk meningkatkan kepekaan sosial yang kooperatif, memiliki rasa hormat dan apresiasi terhadap perbedaan. Hamid 2003. Tujuan Penjas.
digolongkan dalam 3 ranah atau domain. Bloom dan Kurzweil 1956. 1. Ranah kognitif, pengetahuan, intelektual. 2. Afektif, perasaan, emosi, sikap. 3. Psikomotor, keterampilan gerak. Ranah kognitif. Ranah kognitif atau pengetahuan, mengetahui makna sikap tubuh yang baik, mengetahui fungsi tubuh yang baik, memahami makna dan pentingnya kebugaran jasmani, memahami peraturan strategi dan nilai-nilai jasmani, mengetahui pengaturan bagi keselamatan di air. Efektif. 1. Berkeinginan untuk sehat, membutuhkan latihan jasmani agar bugar, menghargai nilai sportivitas, memelihara hubungan yang sehat dalam kelompok, menghargai hak-hak orang lain. Ranah psikomotorik. 1. Kemampuan berjalan berlari, duduk yang baik. 2. Menguasai cabang olahraga. 3. Memiliki kemampuan berenang dengan baik. 4. Memiliki keterampilan bela diri dengan baik. 5. Memiliki kemampuan keterampilan dasar, lari, lompat, lempar, angkat dalam aktivitas jasmani. Pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan aktivitas jasmani yang dilembagakan sekolah. Walaupun banyak aktivitas olahraga, namun pelaksanaan aktivitas jasmani tidak ada unsur kompetisi, aturan, dan sportivitas. Pendidikan jasmani mengajarkan unit-unit gerak seperti bola voli, servis, smash, operan, dan lain-lain. Pertemuan ketiga yaitu adalah landasan filsafat penjas. Filsafat adalah kebenaran, love of wisdom, artinya keinginan untuk mencari nilai-nilai dan fakta nyata dalam kehidupan serta mengevaluasi dan menafsirkannya tanpa biasa dan prasangka. Komponen utama filsafat. Metafisika menjelaskan tentang prinsip keberadaan, terutama dalam aspek non-fisik atau abstrak. B. Epistemologi, metode untuk memperoleh dasar-dasar, batas-batas, hukum-hukum, dan macam-macam pengetahuan. C. Aksiologi, kaji nilai, contoh kekerasan olahraga dapat ditelaah baik buruknya. D. Etika, subbagian aksiologi yang lebih individual. E. Logika, langkah-langkah berpikir yang menempatkan gagasan atau fakta dalam susunan yang sistematis. F. Estetika, bidang garapan untuk menentukan kriteria keindahan berhubungan dengan musik, contoh indahnya kiper saat terbang menangkap bola. Apa aliran filsafat dalam penjas? Idealisme. A. Penjas tidak hanya melibatkan fisik tapi pikiran. B. Aktivitas kesegaran jasmani memberi kontribusi terhadap kepribadian. C. Penjas merupakan pusat berbagai gagasan. D. Guru harus menjadi model bagi siswa. E. Pendidikan ditujukan untuk kehidupan. 2. Realisme. A. Penjas ditujukan untuk kehidupan, misal mengajar basket untuk melatih kerjasama. B. Kesegaran jasmani adalah hasil dari produktivitas. C. Pengulangan drills memegang peranan penting dalam proses belajar. D. Pendalaman ilmu keolahragaan dapat menyebabkan kehidupan sosial yang baik. E. Bermain dan rekreasi membantu beradaptasi. Naturalisme. A. Aktivitas fisik bersifat fisik semata. B. Hasil belajar diperoleh melalui aktivitas diri. C. Bermain merupakan bagian penting pendidikan. D. Penjas berkaitan pengembangan individu. Human. A. Penjas dipengaruhi oleh beberapa aliran filsafat pendidikan seperti filsafat idealisme, realisme, pragmatisme, naturalisme, dan eksistensialisme. B. Aliran filsafat dapat diklasifikasikan dalam filsafat tradisional dan modern. C. Pelaksanaan penjas pada filsafat tradisional cenderung bersifat teacher-centered. D. Pelaksanaan penjas pada filsafat modern cenderung bersifat student-centered. Kita lanjut pada pertemuan keempat. Pertemuan keempat yaitu adalah dasar psikologi penjas. 2 kelompok teori belajar. 1. Teori koneksionisme. Teori koneksionisme dari Thorndike. Teori kontinuisme dari Guthrie. Teori Hull. Teori conditioning dari Skinner. 2. Teori kognitif, teori Gestalt, teori sibernetik, dan umpan balik.
Teori belajar Thorndike. 1. Belajar adalah asosiasi antara stimulus dan respons. 2. Keterampilan memerlukan keseimbangan antara stimulus dan respon yang serasi. 3. Agar proses belajar berjalan sukses, perlu memperhatikan 3 hukum ini. Teori continued dari Guthrie. Continuous hubungan artinya suatu respon yang dibangkitkan oleh suatu stimulus akan diulang kapanpun respon yang sama muncul kembali. Hukum kesiapan. Individu akan belajar lebih efektif apabila telah siap atau matang. Hukum latihan. Praktek akan mendatangkan koordinasi dan gerakan ritmis yang baik, keterampilan yang baik, dan penampilan yang baik pula. Hukum pengaruh. Individu lebih memungkinkan untuk mengulangi pengalaman yang memuaskan daripada pengalaman yang mengganggu. Penguatan dari Hull. Teori ini menekankan pentingnya dorongan sebagai faktor penguat yang paling utama dalam belajar. Teori operant conditioning dari Skinner. 1. Teori ini menekankan pentingnya penguat dari respon sebagai faktor yang paling penting dalam belajar. 2. Operan berarti seperangkat tindakan atau respon. 3. Operant conditioning berarti proses belajar yang menyebabkan respon makin sering terjadi dengan cara memberikan penguat terhadap tindakan yang diberikan. Teori Gestalt. Teori tentang metode keseluruhan. Teori ini didasarkan pada dasar seorang bereaksi sebagai keseluruhan terhadap situasi apapun. Sibernetik dan umpan balik. 1. Seperti kerja komputer, belajar adalah serangkaian proses adanya input, proses, dan output. Semakin baik input dan proses, semakin baik output yang dihasilkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. 1. Motivasi. 2. Kedewasaan. 3. Perbedaan individu, talent atau penguat, inteligensi. Kedewasaan, tahap pertumbuhan individu atau piaget. 1. Tahap perasaan gerak, berfungsi otot-otot dan indera. 2. Tahap operasional pada umur 2-6 tahun, tahap perkembangan bahasa. 3. Tahap operasi nyata pada umur 7-11 tahun, peningkatan keterampilan gerak. 4. Tahap operasi formal 11 tahun sampai dengan dewasa, yaitu adalah kemampuan berpikir abstrak.